Hari ini saya akan menunjukkan mandau. Kebetulan mandau ini adalah mata bilah kiri. Mata mandau bilah kiri. Nah, jadi siapa tahu ada yang berminat di sini, silakan hubungi saya di nomor handphone atau WhatsApp saya. Ada saya tulis di sini nomor handphone dan WhatsApp saya. Nah, mandau kirinya itu ini teman-teman bisa melihat tuh. Nah, itu. Nah, ini mandaunya, mandau kiri. Nah, ini sarungnya tetap posisinya seperti biasa ditaruh sebelah kiri, tetapi mata bilahnya kiri. Nah, ini mata bilahnya tuh. Nah, bisa dilihat. Mandaunya bagus sekali, dan silakan dihubungi untuk saudaraku di mana saja ketika berminat dengan mandau ini. Bisa dipakai untuk kerja, bisa dipakai untuk jaga diri, dan lain-lainnya seperti itu bagi yang berminat. Oke, ini untuk mandau kiri. Dan kemarin Empu juga perlu menanggapi, ada saudara kita yang dengan Empu, dia bilang, kenapa Empu bikin konten kok ada suara ajan, dia bilang seperti itu. Nah, seperti ini kan ada masuk ini suara-suaraan seperti ini. Sebenarnya itu bukan suara ajan, saudaraku. Coba dengar baik-baik. Ini yang seperti ini sebelum ajan memang ada masuk. Dia dari jam 3 sampai setengah 4 sore itu sudah ada suara-suara seperti ini. Jam 12 siang juga seperti itu. Nah, kadang-kadang pagi juga ada. Nah, jadi rumah Empu ini dengan masjid jauh teman-teman, jauh sekali. Itu tapi suaranya masuk ke sini seperti itu. Bagi Empu sendiri itu tidak ada masalah, biasa saja, karena namanya kita hidup bermasyarakat ini, tentunya hal-hal seperti itu ya memang ada. Nah, itu suara masjid, suara lain-lainnya. Nah, bagi kita si pembuat konten ini itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi semacam seperti ini enggak. Tetapi kemarin netizen malah menghujat Empu, tidak menghormati suara ajan, tidak menghormati suara masjid segala macam. Saya rasa saya cukup menghormati, ya. Bahkan setiap ajan di konten saya tidak pernah membuat konten, terkecuali dia lain suara ajan, suara rekaman kaset dari masjid. Saya pikir itu juga nggak ada masalah. Selain itu juga saya membuat konten kan di rumah saya. Saya buat konten tidak ada mengganggu kegiatan orang beribadah di masjid jauh. Itu. Dan boleh dibuktikan bagi yang nggak percaya, datang saja ke rumah saya. Dari rumah saya dengan suara masjid yang ada ini sekitar 500 meter. Bukan dekat itu 500 meter, kurang lebih 500 meter. Setengah kilometer. Itu. Kebetulan, kenapa nyaring rumah tempat saya tinggal? Kebetulan ini kan saya sewa, Empu belum ada rumah. Mudah-mudahan ada rezeki. Rumah saya di puncak bukit. Jadi nyaring memang suaranya. Itu. Jadi tolong bagi kemarin yang menghujat Empu jangan seperti itu. Mohon maaf. Kita selaku umat beragama jangan kita seperti itu. Orang yang kita serang juga kita tidak tahu agamanya apa. Seperti saya. Banyak yang nggak tahu siapa Empu seperti itu. Jadi tolong kita harus menjaga persaudaraan, tali silaturahmi dimulai dari mulut dulu kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan beliau menonton konten saya ini. Nah, seperti ini kan. Tapi Empu gimana, Bu? Ya nggak ada masalah bagi Empu. Nah, itu seperti itu. Yang penting kan
kita harus saling menghargai, saling menghormati. Apakah empu tidak terganggu dengan suara itu? Enggak, saya tidak pernah merasa terganggu. Ya, bagi saya sih biasa-biasa saja, karena memang dari dulu-dulu sebelum saya lahir suara itu juga memang sudah ada. Seperti itu, nggak ada masalah. Yang penting kita membuat konten seperti saya ketika maghrib segala macam. Nah itu kan sesuatu hal yang empu anggap ya nggak bagus sih, bukan karena masalah suara masjid, tetapi jelang sore atau memang jelang tengah hari itu adalah hari-hari yang memang harus kita istirahat dulu sebentar seperti itu. Oke, satu hal lagi, ini ada saya taruh di sini nih, di sini kalau salah saya taruh nih. Ini empu tidak mengerti ini maksudnya apa ini. Ya. Dia mengatakan empu ini dicari orang kurang lebih seperti ini, menunjukkan kebal asli, no trick. Itu. Bukan trik tetapi yang asli. Itu. Untuk pembuktian. Ini ditulis ini. Katanya itu tantangan dibuat oleh Dr. Richard Lee. Saya menjawab di sini, kami suku Dayak nggak ada yang kebal, seperti itu. Nah ini yang seperti ini saya empu Glol kurang paham, ya, maksudnya seperti apa gitu. Kenapa harus saya? Kenapa harus empu Glol seperti itu? Sedangkan setiap konten saya selalu berbahasa yang baik. Saya tidak pernah mengatakan saya kebal, semua saya katakan trik. Saya tidak pernah mengatakan saya punya ilmu, semua itu hanya pertunjukan. Kalau pertunjukan itu sah-sah saja, di mana saja, dimanapun, bahkan seluruh kita Indonesia juga ada hal yang seperti itu. Nggak ada masalah. Tetapi ini, saudara kita ini mengatakan hal yang seperti ini, gitu. Saya sebenarnya menghibur kita orang banyak. Kalau ada yang merasa terhibur, kalau yang tidak terhibur dengan apa yang saya lakukan, ya nggak ada masalah, kan seperti itu. Untuk masalah pembuktian, saya sudah katakan, saya atau kami lah orang Dayak, kami tidak pernah kepingin untuk pengakuan. Karena kami bukanlah orang gila yang akan pengakuan dari siapapun. Ya. Kami cukup hidup seperti ini. Tidak diakui, sudah saya katakan, tidak apa-apa. Kami juga tidak pernah mengatakan suku kami adalah suku yang seperti ini, hebat, sakti, segala macam, kebal, segala macam, tidak pernah. Bahkan setiap orang bertanya kepada saya, Empu Glol, saya selalu mengatakan itu tidak ada. Ya kan? Seperti itu. Jadi masalahnya di mana ini? Saya bingung ini. Itu. Kami prinsipnya tetap selalu baik sama orang, menghargai siapapun. Kami tidak pernah seperti saya. Saya tidak pernah berbicara tinggi. Saya tidak pernah berbicara menyombongkan diri. Tidak pernah. Dan saya selalu berusaha, saya berkata di bawah. Saya berbicara di bawah daripada orang karena saya menghormati orang lain. Siapapun itu, saya hormati. Tetapi ketika menghadapi hal seperti ini tolong diperbaiki, maksudnya seperti apa, diperjelas lagi, saudaraku. Jangan sampai, karena bukan hanya beliau ini saja yang seperti ini. Sebenarnya mohon maaf, bukan hanya beliau. Ini mungkin di hampir setiap konten saya yang muncul yang jenis-jenis seperti ini, rasanya ada puluhan. Menyuruh empu melakukan pembuktian kalau empu memang kebal. Empu jangan banyak bacot. Loh, yang bilang saya kebal itu siapa? Buktikan video saya. Semua video saya tidak pernah satu kali pun mengatakan diri saya kebal. Tidak pernah. Semua itu hanya trik. Sebuah permainan, sebuah pertunjukan. Tentunya trik itu kalau bagi yang pintar, bagi yang memang mendalami masalah sulap serta hal-hal lainnya, tentu dia bisa membongkar itu gitu.
apakah Empu akan marah ketika dibuka? Saya tidak akan pernah marah, namanya juga trik. Silakan itu. Saya juga nggak perlu malu, namanya juga trik, permainan, bongkar-membongkar itu adalah hal yang biasa. Itu kalau dia bisa membongkar untuk pengalamannya dia, untuk dipertontonkan, dipertunjukkan, ya bagus. Itu nggak ada masalah. Ini saya pertegas lagi. Kemudian saya rasa sudah cukup mengatakan tentang yang sejujur-jujurnya tentang saya, tentang kami, bahwa kami tidak pernah ikut campur permasalahan yang ada pada saat ini. Tidak pernah. Buktikan saja di konten saya, tidak pernah. Dan saya hanya mendukung, itu tidak lebih daripada itu. Perseteruan yang ada dari si A, si B, si C, saya tidak pernah ikut campur. Dan buktikan di konten saya tidak pernah menghujat siapapun, nggak pernah. Iya, boleh, terkecuali saudaraku tidak menonton, itu terkecuali saya tidak pernah menghujat siapapun seperti itu. Bahkan justru saya yang sering dihujat. Dihujat ya banyak macam. Itu seperti itu. Bahkan kemarin ada yang bilang, Empu ini apa? Dia bilang saya subscriber dari si ini. Dia bilang seperti itu. Subscriber, kebetulan orang tersebut adalah memang sering saya bicarakan di konten YouTube saya. Banyak orang mencari panggung, terkenal, menghasilkan uang banyak gara-gara sering menyebutkan nama beliau, sehingga orang banyak menonton, banyak yang berhasil. Nah, seperti contohnya kayak Empu ini. Terus terang, saya ini memang di konten saya beberapa kali sering menyebutkan, mohon maaf sekali menyebutkan nama pesulap merah. Terus terang. Tetapi tujuannya adalah untuk meluruskan permasalahan. Ketika ada saudara saya yang menanggapi sesuatu kurang tepat, saya meluruskan seperti kemarin. Tapi syukurlah ternyata beliau pada saat ini juga welcome, terbuka, nah itu, dan baik. Tujuannya baik. Tujuannya agar kita NKRI. Apakah dengan sering menyebutkan nama pesulap merah hidup saya kaya? Saya bisa beli mobil, saya bisa bangun rumah? Nggak ada. Mohon maaf. Hasil yang saya sebutkan nama-nama yang ada itu, beli beras satu sak aja tidak cukup. Nggak ada ngaruh. Itu. Kenapa nggak ada ngaruh? Di YouTube tontonanmu 100.000 aja, hasilnya berapa? Coba aja, siapa aja yang YouTuber sini ceritakan, 100.000 berapa uangnya? Apalagi kalau tontonan cuma 4.000, 1.000. Itu. Saya bisa kaya menyebutkan nama seseorang, mohon maaf yang komentar tadi, kalau seumpamanya begitu saya nyebutkan nama seseorang, tontonan saya setiap video 10 juta, 20 juta, baru bisa kaya. Kalau hanya ratusan ribu, belum apa-apa. Jadi ini yang harus diketahui. Betul. Saya tidak pernah mengambil atau mencuri panggung orang yang bukan hak saya. Saya juga menyadari posisi saya. Makanya setiap konten saya berbicara untuk baik dan saya bercerita tentang masalah Mandau. Karena konten saya ini adalah konten Mandau. Gitu. Saya juga mengatakan beberapa kali, ya bagi para subscriber, ya kalau seumpamanya nggak suka dengan channel saya, ya nggak ada masalah, karena kita kan bebas, semua orang ini bebas seperti itu, suka dengan siapa aja, itu terlepas daripada siapapun dia, karena masyarakat kita Indonesia 200 jutaan lebih. Tentunya di dalam 200 jutaan lebih itu bermacam-macam karakter, bermacam-macam hobi. 200 juta lebih, belum masyarakat di dunia. Ya, jadi ini yang harus saudaraku ketahui. Nah, untuk yang, mohon maaf, yang mungkin ini juga Empu anggap
clear, sudah dipahami. Tuh. Semoga saja mengerti. Masalah uji menguji, ya silahkan orang lain, tapi jangan menyeret saya Empu Gelol. Itu karena saya tidak pernah kepingin pembuktian, saya tidak punya apa-apa. Seperti itu. Mohon maaf yang tulis komentar ini tadi itu. Jangan mengadu domba. Itu kurang bagus. Karena saya ini tidak kepingin diakui. Saya tidak pernah minat akan diakui. Saya tidak pernah mencemoh atau berbuat perkataan yang tidak baik demi popularitas. Saya tidak pernah seperti itu. Jangan sampai saya seperti orang-orang yang ada, mohon maaf tidak menyebutkan namanya, masuk podcast, diundang sana sini, tapi justru dia dipermalukan di situ. Seperti itu. Kenapa? Ya karena itu masalahnya. Berkata tidak sesuai dengan keadaan. Itu. Kalau saya Empu Gelol, no. Kalau saya tidak pernah mempermalukan diri saya, suku saya, serta marwah leluhur akan selalu saya jaga. Jangan sampai Dayak malu karena saya. Itu saya tidak mau. Sebagai seorang tokoh Dayak, tentunya saya selalu menjaga perkataan, tata bahasa, agar baik didengar oleh semua orang. Seandainya bagaimana Empu, sumpamanya ada orang yang datang ke sini, kepingin menguji langsung, melihat, ya saya tunjukkan trik yang saya lakukan. Karena saya berpantang untuk ngeles. Itu sudah sifat saya. Pertunjukan permainan saya. Bukan ilmu kebal yang sebenarnya. Silakan, terbuka. Siapa saja. Itu. Jangankan yang jauh-jauh. Untuk saya di kota Samarinda aja boleh. Nggak ada masalah. Itu untuk permainan. Sekarang ketika orang datang kepingin memaksa saya menunjukkan ilmu kebal, saya sudah mengatakan saya tidak ada. Sesuai tradisi dan budaya Dayak dari turun-temurun hingga detik ini, berarti itu suatu tantangan. Ya, suatu tantangan. Berarti itu duel. Ya mau tidak mau harus duel dengan saya. Kita buka lapangan terbuka. Ya, istilah bahasa Dayak itu kita betimpasan dulu. Bahasa Kalimantan. Ya. Mau tidak mau harus bertaruh nyawa. Karena itu adalah suatu penghinaan. Kalau orang sampai datang ingin pembuktian, saya buktikan kemampuan saya. Sebagai seorang kesatria Dayak, saya tidak pernah mundur ketika orang kepingin menguji saya. Karena saya sudah mengalah apapun. Gitu. Oh berarti Empu ini kurang bagus. Bukan kurang bagus, karena kita dipaksa. Itu dipaksa untuk bertarung. Saya juga orangnya nggak ada milih-milih. Seperti itu, kalau saya sudah baik-baik, tapi kalau saya sudah jahat, ini bahayanya. Saya juga berpantang akan mundur berhadapan dengan orang. Bukan saya sombong, silakan. Ya, siapapun. Kalau kepingin melihat. Makanya itu kembali lagi. Kita harus berkata yang baik. Jangan menantang orang lain. Tidak boleh. Mulut dijaga. Karena yang menonton seperti ini. Banyak orang yang nonton. Semua persepsi orang tidak sama. Kita harus berhati-hati. Kita wujudkan. Kita adalah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah saudara kita semua. Bukan seperti itu. Kita hormati tradisi, budaya mereka. Apa yang menjadi sesuatu hal untuk mereka. Karena harus kita sadari, kita bangsa Indonesia ini tidak terlepas yang namanya spiritual. Pasti ada. Karena itu turun-temurun. Bagaimana bukan? Tapi saya kan sudah beragama ini. Jangan kita benturkan ke agama, nggak boleh. Karena kita komposisi yang lain agama, ya abang agama silahkan itu kamu lah, seperti itu. Ini
Jadi kita harus menjaga kebinekaan ini, harus kita dukung bersama-sama. Dimulai dari siapa? Tentunya dimulai dari kita sendiri. Kita harus mengamankan diri kita sendiri dulu. Kita harus menjaga sikap kita sendiri. Karena dengan kita aman, sikap kita baik. Sorry, terputus tadi. Karena baterainya low. Kita sambung lagi supaya agar tak salah paham. Jadi, memang suatu kebaikan itu adalah dimulai dari kita. Jangan membuat provokasi. Provokasi apalagi di dunia maya ini. Kadang-kadang YouTube kita dipotong-potong buat adu domba. Ini sering terjadi. Saya lihat seperti konten saya. Itu banyak dipotong-potong, diadu domba, kemudian saya dihujat-hujat segala macam. Nggak ada masalah. Tetapi pada kenyataannya saya tidak pernah menghina, menghujat orang. Kemarin, banyak betul saya diserang. Rata-rata orang-orang ini dia tidak menonton konten saya terdahulu, tapi langsung berkomentar. Itu. Langsung menyerang sosok saya, Empu Gelol, nggak ada masalah. Nah, silakan. Karena yang namanya di dunia maya ini seperti saya nggak boleh juga marah. Itu namanya netizen ini ya seperti itulah kenyataannya. Itu meskipun kadang-kadang keburukan juga bisa datang dari netizen yang kurang baik. Itu bisa jadi. Si A ribut dengan si B, si C juga malah memperkeruh suasana, ada juga. Tapi tidak semua netizen seperti itu. Kebanyakan yang baik. Jadi buat yang menyebutkan nama saya, menandai saya untuk menunjukkan atau pembuktian saya atau kami orang Dayak, kami tidak punya ilmu kebal. Itu. Kami tidak penting hal seperti itu. Jangan saudaraku mengadu domba. Silakan yang lain. Karena kami Dayak pada umumnya, kami tidak bisa diprovokasi. Kami tetap cinta akan bangsa ini. Kami tidak mau hal-hal yang semacam itu jadi diributkan. Terserah kalian mau ribut di sana, terserah. Mau bertarung atau seperti apa ributnya, itu terserah, urusan kalian, bukan urusan kami. Yang penting kami tetap menjaga keutuhan yang ada ini, dan kami selalu menghormati semua saudaraku di mana saja, dari Sabang sampai Merauke. Itulah kita Indonesia. Dan hanya itu saja dapat saya sampaikan. Tetap seperti biasa, saya Empu Gelol mohon maaf kalau ada tata bahasa yang salah, seumpamanya menyinggung saudaraku, karena saya juga manusia biasa, penuh dengan kekurangan. Apa yang saya sampaikan menurut saya benar, tetapi mungkin juga ada salahnya. Itu sekali lagi mohon maaf. Salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua, amin.